Bayangkan dirimu terbangun di ranjang rumah sakit, tenggorokan terasa terbakar, napas berat, tangan terikat selang infus. Lampu putih di atas kepala menyilaukan, tapi rasa panas yang menjalar di sekujur tubuh jauh lebih nyata daripada segala rasa sakit di dunia. Kau memejamkan mata, dan potongan gambaran itu kembali terlihat. Dinding merah membara, jeritan berlapis-lapis, bau daging terbakar, dan cahaya api yang menari-nari seperti lidah raksasa. Itu bukan mimpi buruk biasa, itu potongan ingatan. Ingatan 7 hari dalam koma, ketika ruhmu diseret oleh makhluk hitam, bertaring ke tepi jurang neraka. Kau mencoba berlari, tapi kaki-kaki tak bertulang itu menggigil tanpa daya. Kau menjerit memanggil ibu, ayah, siapapun. Tetapi jeritanmu dikembalikan dinding api sebagai gema yang lebih pedih. Ini balasan untuk maksiatmu, mabukmu, judimu, malam-malam panjang yang kau habiskan jauh dari sujud. Sebuah suara mengguntur mematahkan seluruh kesombongan di dadamu. Di dunia, tubuhmu terbaring tak bergerak. Di akhirat, ruhmu diperlakukan seperti kayu kering, dilempar, dibalik, disambar bara. Saat panas menembus tulang, kau masih sempat mendengar sesak tangis seorang perempuan di sela jikir, ibumu, yang 7 malam tanpa henti mengguncang langit dengan doa, memohon satu kata, yaitu hidayah. Dan tiba-tiba, seolah petir merobek kegelapan, engkau terlempar kembali ke tubuhmu. Mata terbuka, napas tersendat, air mata bercampur keringat dingin. Kata pertama yang keluar hanya bisikan, "Bu, tolong, aku lihat neraka." Saudaraku, kisah ini bukan dongeng, ini tamparan. Jangan menunggu musibah untuk bertobat. Jangan biarkan doa ibumu menjadi satu-satunya tameng di hadapan api. Dengarkan kisah ini hingga akhir, karena barangkali kesempatan kedua yang dialami pemuda ini bisa jadi tidak datang padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irman Hidayah, tempat di mana kisah bukan sekedar cerita, namun lentera hati yang menerangi jalan menuju kebenaran. Bagikan video ini agar menjadi amal jariah yang terus mengalir. Terima kasih. Namanya Arif, usianya masih muda, baru 20 tahun. Wajahnya tampan, tubuhnya tegap, dan banyak teman menyukainya. Tapi di balik itu semua, hidup Arif jauh dari agama. Setiap malam, motornya melaju keluar rumah setelah Isya. Ia nongkrong, mabuk, tertawa keras di pinggir jalan. Kadang masuk ke tempat judi, kadang ke pesta yang tak jelas. Ia tahu itu salah, tapi tak pernah peduli. Nanti kalau udah tua aja tobatnya, begitu pikirnya. Padahal, di dalam rumahnya, seorang ibu selalu gelisah. Ibu Arif bukan ustazah, bukan juga hafizah, tapi hatinya terpaut pada Allah. Ia rajin sholat malam, sering menangis di sepertiga akhir malam, dan dalam setiap doanya, nama Arif tak pernah absen. Ya Allah, anakku jauh darimu. Jangan hukum dia karena kebodohannya. Tunjuki dia jalan pulang. Jangan biarkan dia binasa. Ayah Arif juga tak pernah lelah menegur, tapi Arif hanya senyum dan berkata, "Tenang aja Pak, aku ngerti kok, doain aja." Ya, Arif bukan anak durhaka. Ia tak pernah membentak, tak pernah menyakiti. Tapi ia juga tak pernah mendengar dengan sungguh-sungguh. Nasihat-nasihat agama baginya seperti angin lalu. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dan malam-malam pun terus berlalu, penuh gelak tawa, tanpa sajadah, tanpa taubat, tanpa rasa takut akan mati. Arif tak tahu bahwa dalam waktu dekat Allah akan mengetuk hatinya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah pukulan dari langit yang akan membuatnya sadar jika masih sempat. Sabtu malam sudah larut, lampu kafe di tepi jalan baru saja padam. Arif keluar dalam keadaan setengah mabuk. Tawa masih tercekat di kerongkongan, sisa alkohol menempel di napasnya. Motor sport pinjaman teman, ia gas sekuat-kuatnya. Knalpot meraung, menembus angin malam. Aspal basah sehabis hujan, membuat gemerlap lampu kota, memantul seperti ribuan bintang palsu. Arif merasa bebas, seolah dunia tunduk pada kecepatannya. Di rumah, ibunya terjaga, bukan karena kopi, tapi cemas. Seperti biasa, ia berdiri di sajadah, tangan terangkat. Ya Allah, selimuti Arif dengan rahmat-Mu malam ini.
Bibirnya bergetar membaca surat Yasin, sementara air mata jatuh satu-satu ke permukaan mushaf. Di kilometer 23 ruas jalan lingkar, sebuah truk pengangkut pasir merayap pelan di lajur kiri. Arif menyalip dari kanan, tak sadar ada genangan lebar menanti. Ban depan menabrak air, terpeleset. Motor oleng, lampu utama berputar liar. Hanya sepersekian detik, lalu tubuhnya terlempar menabrak pembatas beton. Helm retak, kaca visor pecah, dan menghujani wajahnya. Jalan yang tadi terasa seperti panggung bebas, kini menjadi lantai dingin yang menelan darah dan potongan serpihan plastik. Orang-orang berlarian. Sirene ambulans meraung menembus kesunyian dini hari. Saat petugas menandu Arif, denyut nadi tipis lalu lenyap. Tapi mesin resusitasi memaksa jantungnya berdetak lagi. Di ruang ICU, monitor memancarkan garis lurus sebelum perlahan naik turun tipis. Dokter menggeleng. Pasien koma. Kondisinya kritis. Subuh merayap. Ibu Arif sujud di pojok ruang tunggu, kening menempel lantai dingin rumah sakit. Ia membisikkan satu kalimat berulang-ulang. La ilaha illallah. Selamatkan anakku walau hanya dengan satu napas hidayah. Langit belum terang, tapi sebuah pintu tak kasat mata telah terbuka. Ruh Arif, terjebak antara hidup dan mati, mulai merasakan tarikan menuju lorong gelap yang tak pernah ia duga ada. Dalam diam panjang koma itu, tubuh Arif memang terbaring di ranjang ICU, tapi ruhnya seakan dicabut dari jasadnya dan dilempar ke dalam lorong tak berujung. Gelap, dingin, sunyi. Ia berjalan tanpa kendali, seolah tubuhnya digiring oleh kekuatan yang lebih besar dari kehendaknya. Langkah demi langkah menembus pekat, hingga akhirnya terdengar jeritan. Ratusan, ribuan. Lalu udara berubah panas. Panas yang menusuk tulang. Tiba-tiba, makhluk besar bertubuh hitam berapi muncul dari balik kegelapan. Matanya merah menyala, suaranya menggelegar seperti guru. Inikah makhluk yang sombong di dunia, yang menantang azan dan menjadikan dosa sebagai hiburan? Arif berusaha lari, tapi kakinya berat, seolah tanah di bawahnya adalah lumpur neraka. Ia diseret, dilemparkan ke dalam lubang raksasa berisi api yang membara. Di sana, ia melihat wajah-wajah penuh luka. Mereka meraung, tapi tak ada air mata. Mereka berteriak, tapi tak ada suara yang tersisa. Satu demi satu, cambuk api menyambar tubuh Arif. Ia meronta. Kulitnya mengelupas, tubuhnya menggeliat. Tapi siksaan tak berhenti. Ini balasan bagi mereka yang hidup tanpa sujud. Terdengar suara dari langit. Arif ingin berteriak memohon ampun, tapi mulutnya terkunci. Yang bisa ia lakukan hanya menangis dalam jiwa, merintih dalam kesakitan yang tak ia mengerti dari mana datangnya. Lalu ia melihat ibunya. Dalam penglihatannya yang remang, ada cahaya dari kejauhan. Sosok perempuan tua berdiri di atas sajadah. Mulutnya tak berhenti bergerak, matanya bengkak. Ia membaca ayat demi ayat, menyeru nama Arif di setiap sela doa. Cahaya itu mendekat dan semakin terang. Api yang melahap tubuh Arif mulai meredup. Makhluk hitam itu mundur. Lalu, ia seperti ditarik naik ke langit. Hari ketujuh, sejak Arif koma, menjadi hari yang tak akan pernah dilupakan keluarganya. Saat fajar menyingsing, suara alat-alat medis di ruang ICU masih berbunyi monoton. Ibunya duduk di sudut ruangan, menggenggam tasbih yang sudah kehilangan sebagian butirannya karena terlalu sering digenggam dalam doa. Air matanya sudah mengering, tapi hatinya belum berhenti berharap. Doanya masih menggema ke langit, lirih dan penuh luka. Tiba-tiba, Arif membuka matanya. Matanya nanar, seakan melihat sesuatu yang tak mampu dijelaskan manusia. Nafasnya terengah, tubuhnya menggigil seperti baru keluar dari kobaran api. Ketika melihat ibunya, ia langsung mengangkat tangan yang lemah.
menggenggam jari-jari keriput yang masih basah oleh air wudhu. Dan dengan suara parau, ia berbisik, "Bu, aku lihat neraka. Aku diseret, dibakar. Aku dengar jeritan itu semua. Ampuni aku, Bu. Aku mau tobat." Tangis ibunya pecah. Ia peluk anaknya, seolah menenangkan jiwa yang baru saja kembali dari ambang kehancuran abadi. Para dokter menyebutnya keajaiban medis. Tapi bagi sang ibu, ini bukan keajaiban biasa. Ini jawaban dari doa yang tak pernah berhenti. Sejak hari itu, hidup Arif berubah total. Sajadah yang dulu ia hindari, kini selalu terbentang di kamarnya. Azan yang dulu hanya dianggap suara latar, kini ia jawab dengan langkah ringan ke masjid. Teman-teman lamanya mulai ditinggalkan, diganti dengan majelis ilmu dan halaqah Quran. Ia mulai sering menangis dalam sholat. Tak pernah lagi menunda taubat, karena ia tahu tak semua orang yang melihat neraka akan diberi kesempatan kembali. Dan saat orang-orang bertanya, mengapa ia berubah begitu drastis, Arif hanya menjawab dengan lirih, "Karena aku sudah lihat akhir dari semua kesombongan itu. Aku sudah dicicipkan sedikit panasnya neraka. Itu cukup untuk membuatku gemetar seumur hidup." Bagi Arif, hidup baru dimulai dari detik ia sadar bahwa pintu taubat masih terbuka untuk mereka yang benar-benar ingin pulang. Arif kini bukan lagi pemuda yang dikenal sebagai pembangkang, penjudi, atau pemabuk. Ia menjadi sosok yang rendah hati, sering terlihat duduk di barisan depan masjid atau memunguti sandal-sandal jamaah dengan wajah tertunduk. Perubahan drastisnya membuat banyak orang tercengang. Bahkan teman-temannya yang dulu bergelimang maksiat mulai menjauh. Sebagian malah datang menanyakan, "Kenapa kamu berubah?" Arif hanya tersenyum, tak panjang lebar. Ia tahu kisahnya bukan sekadar kisah horor, tapi pelajaran nyata. Kepada mereka yang bertanya, ia hanya berkata, "Karena Allah masih sayang sama aku, dan karena doa ibu yang tak pernah lelah." Ibunya, wanita renta yang dulu dianggap cerewet karena nasihat tak putus-putus, kini menjadi saksi hidup dari keajaiban doa. Ia tak pernah belajar tinggi, tak hafal dalil banyak, tapi setiap malam, bibirnya tak pernah lepas dari istighfar dan nama anaknya. Arif tahu, bukan karena ilmunya ia diselamatkan, tapi karena cinta ibunya yang menggugah langit. Kini Arif menjadi pengingat bagi banyak orang. Dalam beberapa kesempatan, ia berdiri di depan remaja masjid atau pengajian pemuda, lalu berkata, "Kalau kalian masih bisa dengar azan dan belum jawab, kalau kalian masih sehat tapi belum tobat, maka jangan tunggu koma seperti aku. Neraka itu nyata, sangat nyata." Ia mengutip sabda Rasulullah, "Tidaklah seorang hamba yang berdosa, lalu ia berdoa kepada Allah agar diampuni dosanya, melainkan Allah akan mengampuninya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan di setiap akhir kisahnya, Arif selalu menunduk dan berkata dengan mata berkaca, "Kalau bukan karena doa ibu, mungkin hari ini aku sudah jadi arang." Arif adalah bukti bahwa doa seorang ibu bukan hanya menembus langit, tapi mampu menarik kembali ruh anak yang hampir tenggelam dalam api neraka. Tak ada yang lebih dahsyat dari doa seorang ibu yang tulus. Ia tak butuh podium untuk menyampaikan nasihat, tak butuh panggung untuk menunjukkan kasih. Cukup lantunan lirih di atas sajadah, air mata yang jatuh tanpa suara, dan hati yang tak henti berharap anaknya kembali ke jalan Allah. Kisah Arif menjadi cermin bagi banyak orang tua bahwa tugas mendidik tak berhenti pada nasihat, tapi juga sujud yang panjang dan doa yang istiqomah. Orang tua bisa saja tak mampu memaksa anak taat, tapi Allah mampu membolak-balikkan hati siapapun, maka jangan berhenti memohon. Rasulullah pernah bersabda, 3 doa yang mustajab dan tidak diragukan lagi: doa orang yang teraniaya, doa musafir,
dan doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Dan dalam firman-Nya, Allah berpesan, "Serulah aku, niscaya aku perkenankan bagimu." Quran Surat Ghafir ayat 60. Hari ini, mungkin anakmu belum berubah. Mungkin nasihatmu hanya dianggap angin lalu. Tapi jangan biarkan lidahmu berhenti berdoa. Karena bisa jadi, doamu malam ini adalah sebab Allah ubah jalan hidup anakmu esok hari. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan keluarga, serta mengumpulkan kita kembali di surganya dan dijauhkan dari api neraka. Bagikan video ini agar lebih banyak saudara kita mendapatkan pelajaran berharga dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Subscribe sekarang untuk mendukung dakwah ini dan agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dan makna mendalam seperti ini. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.